Halo teman-teman semuanya, kami doakan semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film dengan judul The Pursuit of the Happiness, menceritakan pengalaman perjuangan hidup seorang sales pemindai kepadatan tulang yang berjuang mati-matian dan berhasil meraih kesuksesan melalui pialang saham. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung ke alur ceritanya. Pada tahun 1981 di suatu pagi yang cerah di tengah hiruk-pikuk kota San Francisco, terlihat seorang pria bernama Chris Gardner. Ia bekerja sebagai sales pemindai kepadatan tulang. Sudah berbulan-bulan ia menawarkan produknya itu ke rumah-rumah sakit, namun sampai sekarang belum ada satupun yang terjual, dikarenakan harganya yang cukup mahal. Sebelum berangkat bekerja, ia terlebih dahulu menitipkan anaknya, Christopher, di tempat penitipan anak. Sembari menunggu di halte bis, ia bertemu dengan seorang ODGJ. Di sana ODGJ itu menganggap mesin itu adalah mesin waktu. Seharian ia terus menawarkan produknya itu, namun belum juga berhasil. Ini adalah Linda, istrinya. Kehidupan rumah tangga mereka berdua sedang berada di ujung tanduk. Hal itu disebabkan oleh alat pemindai yang ia coba jual. Ya, mereka menghabiskan seluruh tabungan untuk membeli alat tersebut. Namun, sampai sekarang alat itu susah laku. Chris mencoba meminta kepada Linda untuk menjemput Christopher di tempat penitipan. Namun, ia tidak bisa. Saat kembali, ia mendapatkan surat tilang oleh Dinas Perhubungan. Hal itu sering terjadi setiap hari. Di rumah, saat tengah makan, ia melihat sebuah rubrik hadiah untuk Christopher. Di tahun itu, permainan ini sangat populer dan bahkan digadang-gadang sangat susah untuk diselesaikan. Di tengah kesendirian, ia mencoba memainkan permainan itu. Besoknya, saat di tengah perjalanan, ia terpukau pada sebuah pemandangan yang membuat ia terpana pada sebuah mobil sport mewah. Tanpa pikir panjang, ia langsung bertanya bagaimana cara ia mendapatkan mobil ini. Lalu, pria di mobil itu mengatakan bahwa ia bekerja sebagai staf PT Best Profit. Enggak, maksud Mimin staf broker atau pialang saham. Saat melihat ke arah gedung, ia melihat harapan, kemewahan, bahkan kebahagiaan yang terpancar di setiap orang-orang di sana. Besoknya, ia mengatakan kepada istrinya Linda untuk mencoba peruntungan melamar sebagai staf di sana. Namun, Linda kecewa saat mendengar kalau ia mau melamar sebagai pialang saham. Mereka berdua kembali bertengkar soal sewa rumah yang telah jatuh tempo. Sorenya, tanpa menghiraukan Linda, ia langsung menuju kantor SDM atau bagian penerimaan staf pialang saham Dean Wider. Sebelum masuk ke dalam, ia menitipkan alat pemindainya ke seorang wanita hippie dan memberinya uang $1. Di dalam, ia bertemu kepala cabang dan diminta untuk menemui Mr. J. Twistle. Di tengah obrolan, Chris melihat wanita hippie kabur membawa alat pemindainya. Ia segera mengejar wanita itu ke stasiun, namun wanita itu keburu masuk ke dalam kereta. Besoknya, setelah mengantar Chris ke penitipan, ia memperingatkan dan meminta Ibu Panti untuk tidak menyalakan TV dan menghapus tulisan di dinding. Namun Ibu Panti membalas dengan ketus dan mengatakan untuk mencari tempat penitipan lain. Lagi pula, Chris selalu menunggak pembayaran. Setelah itu, ia langsung menuju kantor pusat Dan Wider untuk menemui Mr. Twistle atau Mr. J. Namun, karena Mr. J buru-buru, ia mengatakan kalau akan segera menghubungi Chris lagi. Setelah mengantar surat lamaran itu, ia menghubungi klien alat kesehatan untuk janji temu. Di sana, ia kembali melihat gadis hippie sedang membawa alat pemindai itu dan segera mengejarnya. Saat pulang, mereka kembali bertengkar karena Chris tidak berhasil menjual alat pemindai itu. Sebulan berlalu, Chris kembali menemui Mr. J
dan menanyakan mengenai lamarannya. Namun Mr. J lagi dan lagi tidak ada waktu. Tak kehabisan akal, ia beralasan kalau mereka satu arah, sehingga ia punya kesempatan untuk berbicara dengan Mr. J. Di dalam mobil, Chris terus-menerus menceritakan tentang portofolio dirinya. Namun, karena Mr. J nampaknya tidak fokus, malah ia fokus bermain rubrik. Karena kesal, Chris mengatakan kalau ia bisa menyelesaikan rubrik itu. Dan benar saja, Chris bisa menyelesaikannya. Seolah tak percaya akan kehebatan Chris, Mr. J sampai terpukau. Setelah Mr. J keluar dari mobil, Chris harus beradu sprint dengan supir taksi. Karena sebenarnya Chris tidak punya uang untuk membayar taksi itu, sehingga ia harus mengambil langkah 1000 menuju stasiun kereta. Sepertinya nasib sial kembali menimpa Chris. Ia harus kehilangan satu lagi alat pemindainya. Alat yang bisa menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Lagi dan lagi saat ditelepon istrinya Linda memutuskan untuk meninggalkannya. Chris lari untuk sampai ke rumah. Namun sayang, mereka telah pergi meninggalkan Chris sendirian. Bersyukur keberuntungan datang. Chris mendapatkan undangan interview oleh Mr. J besok lusa. Tampaknya ia terpukau oleh kecerdasan Chris menyelesaikan rubrik yang sangat susah itu. Sore-sore, ia langsung menjemput Christopher di tempat penitipan lalu membawanya pulang. Malamnya, ia ditagih oleh pemilik kontrakan karena sudah menunggak. Sang pemilik mengatakan kalau akan ada yang mengisinya dan segera memanggil tukang cat. Chris lalu berjanji akan mengusahakan untuk membayarnya, dan sebagai gantinya, dia akan mengecat sendiri kontrakan itu. Tampaknya kesialan terjadi lagi. Ia dijemput oleh petugas kepolisian karena ia telah banyak terkena surat tilang dan harus menginap di dalam sel sampai menunggu keputusan esok pagi. Namun, Chris menolak karena ia ada janji temu dengan pimpinan Dean Witter. Namun usaha Chris sia-sia. Sekeras apapun ia meminta, tetap ia harus di sel. Chris kemudian memohon Linda untuk menjemput anaknya. Awalnya Linda menolak, tetapi karena terus-menerus memohon, Linda akhirnya setuju. Besoknya setelah dibebaskan dari sel, tanpa mandi, tanpa pakaian jas rapi, Chris meluncur berlari menuju kantor Dean Witter. Sesampainya di sana, para petinggi sempat bingung dengan penampilan Chris yang acak-acakan. Tetapi dengan kemampuan Chris dalam berbicara, ia bisa membuat kekurangannya menjadi kelebihannya. Chris juga mengatakan, ia adalah tipe orang yang jujur. Jika ia tidak tahu mengenai suatu hal, maka ia akan mengatakan tidak tahu. Tetapi ia akan mencari tahu jawaban itu sampai ia tahu. Mendengar pernyataan itu, seperti Bang Richard Insomnia mengatakan, boleh juga nih bocah. Chris berhasil membuat para petinggi itu terpukau. Selesai wawancara, Chris sempat ragu untuk melanjutkan bekerja di sana selama 6 bulan karena ia akan bekerja magang tanpa dibayar. Chris kemudian mengatakan kepada Mr. J akan mengambil keputusan esok hari. Malamnya, Linda mengantarkan Christopher pulang. Di sana Linda juga berpamitan kalau ia akan pergi ke New York untuk bekerja. Setelah Linda pergi, Chris langsung menelpon ke kantor Dean dan menerima pekerjaan itu. Mereka juga memutuskan untuk pindah ke motel karena tidak sanggup bayar sewa. Hari demi hari, ia membawa Christopher untuk berkeliling menjual alatnya sembari terus fokus magang. Dengan gigi tanpa lelah ia bekerja. Jika orang lain bekerja selama 6 jam sehari, maka Chris 9 jam. Di sela-sela istirahat, di jalan, Chris bertemu dengan Mr. Fong. Di tengah perbincangan, ia melihat pria ODGJ sedang membawa alat pemindainya. Ia yakin alat itu adalah alat yang jatuh bulan lalu di stasiun. Ia mencoba mengejar, naasnya ia tertabrak mobil dan sepatunya hilang. Saat kembali ke kantor, ia menjadi pusat perhatian.
Di suatu siang, saat tengah putus asa karena tidak kunjung mendapatkan klien, ia mencoba peruntungan menghubungi CEO perusahaan dana pensiun bernama Walter Ribbon. Bak seperti Yayung bersambut, Chris langsung mendapatkan tawaran janji temu dalam 20 menit. Namun saat akan berangkat, sang manajer kembali meminta bantuan untuk memindahkan mobilnya yang cukup jauh. Karena hal itu, ia terlambat dan harus membayar tilang parkir. Esok hari, Chris langsung menyambangi kediaman Walter untuk meminta maaf. Mereka berdua diajak untuk menonton pertandingan football. Sembari menonton pertandingan, Chris menyempatkan untuk menawarkan kerjasama dengan Mr. Walter. Namun, Mr. Walter belum bisa. Suatu hari, Chris mendapatkan surat dari kantor pajak yang mengabarkan kalau seluruh tabungan Chris disita untuk membayar tunggakan pajak. Sementara ia harus membayar penginapan. Ia juga menagih uang pinjaman kepada temannya, namun ia tidak mendapatkan uang itu. Di taman, saat di tengah kebingungan, tiba-tiba ia bertemu lagi dengan pria ODGJ dan berhasil membawa alat pemindai itu. Iya, setidaknya itu harapannya untuk mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Saat ingin menjual alat tersebut, lagi dan lagi ia mendapatkan masalah. Alat tersebut tidak berfungsi. Chris gagal mendapatkan uang hari itu. Karena sudah jatuh tempo pembayaran, Chris harus diusir dari motel, sehingga terpaksa mereka harus menginap di dalam toilet stasiun kereta api. Di momen itu, air mata Chris jatuh, meratapi nasibnya, dan sekuat apapun seorang laki-laki, ia tetaplah manusia biasa. Sore hari setelah pulang bekerja, ia mampir ke pusat penampungan homeless. Di sana ia memohon untuk diterima menginap. Namun sang pemilik penampungan mengatakan kalau tempatnya hanya untuk anak-anak dan wanita. Pemilik memberitahu kalau ada tempat penampungan lain yang tak jauh dari sana, dan mereka bergegas pergi. Malam hari ia mencoba memperbaiki alat itu. Ada part yang rusak sehingga perlu diganti. Hari demi hari Chris lalui dengan baik dan profesional di kantor. Dan sore mereka harus cepat-cepat mengantri untuk kebagian tempat. Begitu seterusnya. Tiba hari ujian tertulis, nampak Chris dengan santai bisa menjawab soal-soal dengan mudah. Untuk memenuhi kebutuhan, Chris juga sampai-sampai harus menjual darahnya untuk makan dan membeli alat yang rusak. Sehingga ia berhasil memperbaiki dan menjual alat itu. Malamnya, untuk menyenangkan Christopher, ia mengajaknya untuk menginap di hotel. Tibalah hari terakhir Chris magang. Ia tiba-tiba dipanggil ke ruangan atasan. Chris begitu gugup karena jika ia gagal, maka ia akan menjadi gelandangan selamanya. Di dalam ruangan, Mr. Foam mengatakan kalau Chris berhasil lolos dan diangkat menjadi karyawan Dean Witter, sang pialang saham. Chris tak bisa membendung air matanya. Penantiannya selama ini telah terwujud dan tak akan lagi tidur di dalam